Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia Syarani, NPM 21170311052, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika, kelas B, angkatan 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Pak Andri Marta SIP MIP, yaitu memberikan tanggapan tentang pesawat asal Malaysia yang dipaksa mendarat TNI AU. Dilansir dari Detik News pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, pihak Indonesia masih memproses soal pesawat asal Malaysia yang masuk tanpa izin ke wilayah Indonesia. Dari hasil pemeriksaan penerbangan tersebut tidak dilengkapi dengan Flight Clearance atau FC dan Flight Approval atau FA. Dan kasus ini termasuk ke dalam pelanggaran wilayah udara, di mana pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan di mana pesawat terbang suatu negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara yang wilayahnya dimasuki. Kata-kata ini mengandung implikasi hukum bahwa pada dasarnya wilayah udara suatu negara adalah tertutup bagi pesawat negara lain atau the air is closed, bukan bebas terbuka. Konsep the air is closed dilandasi secara kuat oleh alasan pertimbangan keamanan negara. Hal tersebut didorong oleh adanya kesadaran negara-negara akan sifat khusus dari potensi penggunaan pesawat udara sebagai alat utama sistem senjata teknologi. Pelanggaran wilayah udara ini adalah salah satu bentuk ancaman militer terhadap integrasi nasional, yaitu di bidang pertahanan dan keamanan, yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah NKRI. Potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara di Indonesia memang cukup tinggi, sebab kondisi geografis di Indonesia termasuk wilayah perairan dan udara yang terbentang pada perlintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Adapun bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut atau di udara mendapat prioritas tinggi perhatian pertahanan negara, yaitu meliputi pembajakan atau perompakan, penyeludupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain. Tetapi dalam kasus ini, pesawat Malaysia masuk wilayah Indonesia tanpa izin sudah diperiksa dan tidak ditemukannya barang-barang yang berbahaya atau barang-barang ilegal. Ada dua perjanjian internasional yang melegitimasi kepemilikan negara atas ruang udara adalah Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Lahirnya dua perjanjian tersebut didasarkan atas teori kepemilikan ruang udara. Sifat kedaulatan negara di udara yang bersifat komplit dan eksklusif merupakan pembeda dengan kedaulatan negara laut teritorial. Karena sifatnya yang demikian, maka di ruang udara tidak dikenakan hak lintas damai bagi pihak asing, sementara laut teritorial dibatasi dengan hak negara lain untuk melakukan hak lintas damai. Ruang udara suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat udara asing, baik sipil maupun militer. Hanya dengan izin dari negara terlebih dahulu, baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral, maka ruang udara suatu negara dapat dilalui oleh pesawat udara asing. Negara kemudian mengatur dalam hukum-hukum nasionalnya bagaimana mengukuhkan kedaulatan negara atas ruang udara tersebut sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pertahanan negara dan kemakmuran rakyat. Pada prinsipnya, setiap negara di dalam wilayah kedaulatan mempunyai hak untuk menjalankan, memaksa, serta menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi atas orang, benda, dan berbagai permasalahan lainnya yang berdasarkan peraturan perundangan nasionalnya. Pengaturan kedaulatan negara di wilayah udara di Indonesia diatur dalam konstitusi tertulis seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ada beberapa pasal yang mengaturnya. Seperti tentang wilayah negara, di mana terdapat dua pasal yang mengatur hal tersebut, yaitu pasal 25A yang mengatur tentang wilayah negara dan pasal 33 ayat 3. Ada pula Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Pengaturan kedaulatan negara di ruang udara dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, dalam penjelasan umum disebutkan bahwa wilayah udara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman,
perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 mengatur secara khusus kedaulatan negara di wilayah udara dalam satu bab khusus. Dalam pasal 4 menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia berdaulat penuh dan utuh atas wilayah ruang udara Republik Indonesia. Sebagai bentuk pengaturan kedaulatan negara yang penuh dan utuh, dalam pasal 5 disebutkan bahwa dalam rangka menyelesaikan kedaulatan negara atas wilayah udara Republik Indonesia, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, penerbangan, dan ekonomi nasional. Selanjutnya, terkait kedaulatan negara di ruang udara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 diatur secara khusus dalam pasal 5 yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Pada konteks bela negara, warga negara berhak dan berkewajiban dalam usaha bela negara. Seperti pada kasus ini, keterlibatannya TNI AU adalah sebagai penegak kedaulatan di ruang udara nasional. Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, ditentukan bahwa TNI AU bertugas yaitu melaksanakan tugas TNI Matra Udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional kesesuaian dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Berdasarkan ketentuan tersebut, TNI AU diberi wewenang dan tanggung jawab dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap pelanggaran di wilayah udara, termasuk kawasan udara terlarang, terbatas, dan daerah berbahaya sesuai dengan tugas pokoknya. Sekian tanggapan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.